Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Jessica Sipahutar dengan NIM 0320210171, Prodi Nars 1B Stiket Santa Elizabeth, Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem imunologi. Baik, yang pertama adalah organ utama dalam sistem imun. Yang pertama adalah sumsum tulang belakang. Ini gambarnya ya teman-teman, gambar dari sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Sumsum tulang berada di dalam bagian rongga interior yang merupakan tempat produksi sebagian sel darah baru. Yang kedua ada kelenjar timus. Ini ya teman-teman. Kelenjar timus merupakan suatu jaringan simpatik yang terletak di sepanjang trakea, di rongga dada bagian atas dan paling aktif memproduksi sejumlah limfosit selama masa kanak-kanak. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang berimigrasi dan datang ke timus di mana proses permatangan berlangsung. Yang ketiga adalah limfa. Ini gambar dari limfa ya teman-teman. Limfa adalah organisme kekebalan tubuh yang terdiri dari sel T dan sel B, sel-sel pembunuh alami, makrofag, sel dendritik, dan sel darah merah. Limfa terdiri dari dua bagian, yaitu pulp merah dan pulp putih. Yang keempat yaitu kelenjar getah bening. Ini ya teman-teman, gambar dari kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah benjolan jaringan yang putus-putus sepanjang sistem limfatik. Kelenjar adalah pusat kegiatan di mana limfosit terus beredar dari jaringan ke kelenjar getah bening dan kembali lagi menuju aliran darah dan pembuluh limfatik. Organ-organ lain dari sistem imun atau organ tambahannya yang pertama adalah adenoid. Ini ya teman-teman, gambar dari adenoid. Adenoid ini terletak di belakang rongga hidung, di mana bagian dari rongga hidung memenuhi faring adenoid, muncul sebagai suatu rumpun dari jaringan spons yang terbentang garis pertahanan pertama dalam tubuh. Yang kedua yaitu amandel atau tonsil. Ini ya teman-teman, gambar dari amandel atau tonsil. Amandel atau tonsil merupakan jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan yang positif. Ada dua massa jaringan kelenjar lembut di kedua sisi bagian belakang mulut. Selanjutnya kita masuk ke dalam fisiologi sistem imun. Yang pertama adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang bertanggung jawab untuk produksi sel sistem kekebalan yang penting seperti sel B, granulosit, sel-sel pembuluh alami, dan limfosit dewasa. Hal ini juga menghasilkan sel-sel darah merah atau platelet. Yang kedua yaitu kelenjar timus. Fungsi utama dari kelenjar timus adalah memproduksi limfosit muda menjadi T atau menghasilkan sel T matang. Sel-sel yang belum matang diproduksi di sumsum tulang, berimigrasi dan datang ke timus di mana proses pematangannya berlangsung. Proses pematangan ini adalah salah satu hal yang luar biasa karena memungkinkan hanya sel T menguntungkanlah yang akan dirilis ke dalam aliran darah. Sedangkan sel T akan membangkitkan respon autoimun yang merugikan dieliminasi. Yang ketiga yaitu limfa. Fungsi dari limfa adalah berkontribusi pada produksi sel, fagositosis, perlindungan sel darah merah, dan pembangunan kekebalan. Limfa ini bertindak sebagai filter imunologi darah dan menjebak benda asing yaitu antigen dari aliran darah yang melewati limfa. Sebagai bagian dari sistem retikulu endotelial, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Yang keempat yaitu kelenjar getah bening. Sama seperti cara limfa menyaring darah.
Kelenjar getah bening ini menyaring cairan interstitial yang hadir antara sel-sel tubuh manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan organ-organ tambahan. Yang pertama yaitu adenoid. Fungsi adenoid adalah untuk menghentikan bakteri dan organisme penyebab infeksi lainnya dari menginfeksi organ tubuh lainnya. Yang kedua adalah amandel atau tonsil. Fungsi utama amandel adalah untuk mencegah bakteri dan virus dari udara yang dihirup. Limfosit dan antibodi hadir untuk membantu membunuh bakteri, sehingga memainkan peran penting dalam melindungi tubuh. Fungsi utama lainnya adalah memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limfa. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam beberapa komponen sistem imun. Leukosit dan limfosit ditemukan dalam darah vertebrata. Leukosit terdiri dari granulosit dan agranulosit. 3 jenis granulosit ditemukan dalam darah. Mereka adalah neutrofil, eosinofil, dan basofil. Granulosit terlibat dalam pertahanan inang melalui imunitas bawaan. Limfosit adalah agranulosit dan terlibat dalam imunitas adaptif dengan memproduksi antibodi spesifik untuk patogen tertentu. Limfosit juga terdiri dari 3 jenis, limfosit T, limfosit B, dan kelompok 0 mengandung sel-sel pembunuh alami dan sel sitoksik. Antigen yang disajikan oleh granulosit diidentifikasi oleh limfosit T, mengaktifkan limfosit B untuk menghasilkan antibodi spesifik. Itu perbedaan utama antara leukosit dan limfosit adalah leukosit semua sel dalam darah putih di dalam darah, sedangkan limfosit adalah salah satu jenis sel darah yang terlibat dalam imunitas adaptif vertebra. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam leukosit. Ini gambarnya ya teman-teman, ini adalah leukosit. Leukosit adalah satu-satunya jenis sel berinti yang ditemukan dalam darah, yang terlibat dalam pertahanan inang dengan menghancurkan patogen yang menyerang tubuh vertebrata. Mereka umumnya disebut sel darah putih. Leukosit ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok tergantung pada keberadaan granula dalam sitoplasma mereka, granulosit dan agranulosit. Ini gambar dari granulosit dan ini gambar dari agranulosit. 3 jenis granulosit dapat ditemukan dalam darah, yaitu neutrofil, eosofil, dan basofil. Ini adalah gambar dari neutrofil, yang ini adalah eosofil, dan ini adalah basofil. Masing-masing dari mereka berbeda dalam bentuk nukleus serta dalam fungsi tubuh. Proses pembentukan leukosit disebut hematopoiesis. Selama hematopoiesis, leukosit dibedakan dari sel-sel induk, mioblas, limfoblas, dan monoblas. Yang ini adalah gambar dari mioblas, yang ini adalah limfoblas, dan ini adalah monoblas. Baik, yang pertama adalah neutrofil. Neutrofil adalah fagosit profesional menghancurkan patogen seperti bakteri melalui fagositosis. Mereka mengandung inti polylobate yang biasanya terdiri dari 2-5 lobus. Diameter neutrofil adalah 8,85 mikrometer. Neutrofil adalah jenis leukosit yang paling banyak. 40-75% sel darah putih adalah neutrofil. Kisaran normal untuk eosofil adalah 1.500 sampai 8.000 neutrofil per milimeter kubik. Umur neutrofil adalah 5-90 jam dalam sirkulasi. Butiran neutrofil mengandung lisozim, fosfolipase A2, asam hidrolase, myoleperoksidase, elastase, protease serin, capesin G, proteinase 3,
proteoglikan defesit, dan protein permeabilitas bakteri yang meningkat. Neutrofil adalah salah satu sel pertama yang berimigrasi ke tempat peradangan, merespons sitokin yang dilepas oleh sel-sel inflasi. Proses migrasi neutrofil ke sudut peradangan disebut semotaksis. Neutrofil yang diaktifkan menghasilkan perangkap ekstraseluler neutrofil atau NET. Selanjutnya adalah eosofil. Eosofil memberikan pertahanan terhadap parasit seperti cacing. Nukleus memiliki 2 lobus pada eosofil. Diameter eosofil adalah 12-17 mikrometer. 1-6% sel darah putih adalah eosofil. Kisaran normal untuk eosofil adalah 0-450 eosofil per milimeter kubik. Sitotoksitas adalah proses yang disediakan oleh eosofil untuk mempertahankan diri dari reaksi hipersensitif yang umum. Sitotoksisitas dimediasi oleh protein kationik yang termasuk dalam butiran sitoplasma. Butiran mengandung histamin, RNA-C, DNA-C, eosofil peroksidase, plasminogen, lipase, dan protein dasar utama. Basofil dalam sel emas juga berkontribusi saat merespon reaksi alergi. Eosofil juga mampu berimigrasi ke jaringan. Dengan demikian, mereka ditemukan di timus, limfa, ovarium, uterus, kelenjar getah bening, dan saluran pencernaan bagian bawah. Umur eosinofil adalah 8-12 jam dalam sirkulasi. Dalam jaringan, itu adalah 8-12 hari. Dengan aktivasi eosofil, sitokin seperti TNF-alfa dan interleukin, faktor pertumbuhan seperti TGF-beta dan VEGF dalam beberapa spesies lain diproduksi. Dan yang terakhir adalah basofil. Basofil bernama dengan sel emas menghasilkan sitoksin melawan parasit. Nukleus berbentuk kacang di basofil. Diameter basofil adalah 10-14 mikrometer. Basofil adalah jenis granulosit yang paling tidak umum dalam darah. 0,5-1% sel darah putih adalah basofil. Kisaran normal untuk basofil adalah 0-300 basofil mikrometer kubik. Umur basofil adalah 60-70 jam. Sitokin ini memberikan pertahanan melawan peradangan alergi. Butiran mengandung histamin, enzim proteolitik seperti alastase dan lisofosfolipase, dan proteoglikan seperti heparin dan kondriitin. Histarin dan heparin dalam granula mencegah pembekuan darah saat beredar. Basofil juga berperan dalam memberikan pertahanan terhadap infeksi virus. Leukotrin dan beberapa interleukin disekresi oleh basofil yang diaktifkan. Selanjutnya ada monosit. Monosit adalah salah satu agranulosit yang ditemukan dalam leukosit selain limfosit. Mereka terlibat dalam pembunuhan patogen antar sel. Mereka memiliki tanggapan segera sebelum masuknya sel darah merah lainnya ke daerah yang terinfeksi. Migrasi ke dalam jaringan inflamasi memungkinkan monosit berdiferensiasi menjadi makrofag yang merupakan jenis fagosit profesional. Makrofag juga menghadirkan antigen pada limfosit T yang mendorong timbulnya respon imun adaptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja sistem imun. Sistem imun adalah suatu perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, maka sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya melindungi tubuh juga berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh,
segera dihasilkan zat yang akan bereaksi dan membuat substansi tersebut tidak berbahaya. Protein zinc disebut antigen dan substansi yang dihasilkan untuk berespon terhadap antigen disebut antibodi. Antigen dapat berubah benda asing, tetapi umumnya adalah mikroorganisme, beberapa jenis obat atau misalnya penisilin protein, dan nabati termasuk serbuk sari dan jaringan asing seperti pada transplantasi organ. Reaksi yang terjadi dapat disebut reaksi antigen-antibodi. Ketika reaksi terjadi sebagai respon terhadap mikroorganisme tersebut disebut imunitas. Keberadaan mikroba patogen dapat menimbulkan dampak-dampak yang tidak diharapkan, akan memicu sifat imun untuk melakukan tindakan dengan urutan mekanisme sebagai berikut: introduksi, persuasi, dan represi. Meskipun komplement dapat diisolasikan sesuai artinya, yaitu pelengkap, namun sesungguhnya fungsinya amatlah vital. Faktor komplement bertugas untuk menganalisa masalah, untuk selanjutnya mengenalkan kepada imunoglobulin, untuk selanjutnya akan diolah dan dipecah-pecah menjadi bagian-bagian molekul yang tidak berbahaya lagi. Setelah itu, limfosit T bekerja dengan memakan mikroba patogen. Sel limfosit ini terdiri dari dua spesies besar, yaitu limfosit T dan B. Bila limfosit B kelak bermetamorfosa menjadi sel plasma dan selanjutnya akan menghasilkan imunoglobulin atau GAMDE, maka sel T akan menjadi divisi T helper, T sitoksik, dan T suppressor. Dalam kondisi yang berat akan terjadi beberapa proses berikut. Sel limfosit T akan meminimalisa patogenik dari mikroba patogen dengan cara bekerja sama dengan antibodi untuk mengenali dan merubah antigen dari mikroba patogen menjadi serpihan asam amino melalui sebuah mekanisme yang disebut antibodi depan dan sel cytotoxicity. Selain itu, sel limfosit T bekerja dengan sel NK atau natural killer dan sel dendritik dapat bertindak langsung secara represif untuk menghentikan kegiatan mikroba patogen yang destruktif melalui aktivitas kimiawi yang disebut perforin. Dalam beberapa kondisi, khusus sel limfosit T dapat memperoleh bantuan dari sel makrofag yang berperan sebagai antigen presenting cell alias sel penyaji antigen. Sedangkan sel limfosit B bertugas untuk membangun sistem manajemen komunikasi terpadu di wilayah cairan tubuh atau imunitas humoral. Bila ada antigen dari unsur asing yang masuk, maka sel limfosit B akan merespon dengan cara membentuk sel plasma yang spesifik untuk menghasilkan molekul imunoglobulin karakteristik antigen dari unsur asing tersebut. Baik, sekian video penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem imunologi dari saya. Jika ada kata atau penjelasan yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.